ternyata yang terjadi misalnya sekarang malah kerusakan lingkungan yang sangat parah sekali. Apalagi jadi kota baru, Pak. Nah, kalau kota baru, kita akan mengamankan Perda KBU itu. Nah, Kota Lembang ini masuk dalam 17 usulan kabupaten kota yang akan dimekarkan. Itu hasil RPJMD provinsi. Suara Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam lestari. Ketemu lagi di Suara Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Desa Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Hari ini kita berbangga. Kenapa? Karena untuk ketemu orang yang satu ini sangat susah. Kenapa? Oh, ini diperlukan oleh banyak orang. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Bandung Barat. Siapa dia? Nah, maksud saya biar lebih terkenal. Jadi ini kan orang tua saya nih. Kalau saya nyebut namanya kan nggak enak nih. Kalau saya nyebut ini Pak Agung harus gini. Oh, mending Bapak aja yang mengenalkan diri ya. Biar lebih ini. Oke, nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa ya. Lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Stepe Ewon ya. Ya. Karena saya orang Sunda Pak. Oh. Jadi saya panggilnya Stepe Ewon. Ya, Stepe Ewon. Ya. Ya jelas kalau orang Sunda nih nggak bisa nyebut Steve, jadi nyebutnya Stepe. Kadang-kadang Steve, saya juga suka kaget Steve, pernah Step. Jadi saya juga sebelum memperkenalkan diri saya ini, saya mau tanya nih ke Bapak. Ya. Bapak ini orang Sunda apa orang Inggris Pak? Terus jadi nggak enak nih ditanya gini Pak. Saya itu orang Sunda, tapi temannya banyak orang Inggris. Oh. Ya. Dikirain Bapak itu kena penyakit step. Maaf Pak, bercanda ya. Oke, baik. Jadi Steve itu akang. Oh, sebenarnya. Steve. Ya, Steve itu kan ada akang. Stephen, Steve, sebenarnya akang-akang. Oh, iya, berarti hanya perbedaan bahasa. Iya, perbedaan bahasa. Oke. Ya, boleh Pak, lanjut Ya, Pak. terima kasih pada Pak Steve Ewon yang sudah memberikan ruang waktunya untuk saya di sini, dan terima kasih atas undangannya. Siap. Biarpun diundang secara mendadak, barusan keliling. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ageng Darsono, ya lebih dikenalnya Kang Ageng lah. Saya hanya rakyat biasa. Tadi terlalu berlebihan Pak Steve Ewon menyatakan kalau saya ini tokoh yang susah ditemui. Ya, karena susah ditemui ya maklum lah, yang namanya rakyat kesana kemari. Ya. Kesana kemari putar-putar seperti yang Pak Kadis atau pasti. Bebas lah. Bebas Pak. Pokoknya hari ini, konten hari ini pokoknya waktunya saya serahkan buat Bapak lah. Bebas, mau nyebut apa aja lah. Ya. Jadi, karena saya rakyat, berarti saya ini harus tadi mengenal rakyat itu secara utuh. Makanya saya keliling-keliling terus ke masyarakat. Yang artian saya juga ingin tahu, apa sih yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu kan harusnya tugas saya sebagai bupati itu. Ya kenapa Bapak sebagai bupati tidak melakukan? Kenapa Bapak ngambil kapasitas saya sebagai bupati? Kan harusnya yang keliling itu kan. Berarti saya merebut kapasitas. Iya, kapasitas saya sebagai bupati. Karena Bapak tidak bekerja Pak. Saya ambil alih. Itu jawabannya. Makanya jangan sampai kita jadi pemimpin tidak bekerja, akhirnya kapasitasnya diambil alih oleh warga. Tapi kan kembali kedaulatan tertinggi ada di rakyat Pak. Oh, sepakat saya Pak. sebagai rakyat punya kedaulatan tertinggi. Nah, saya pergunakan itu Pak. Siap. Tepuk tangan dulu dong ya. Baik, terima kasih Pak Ageng ya. Kenapa saya tadi sampaikan luar biasa? Karena dari kurang lebih 1.300.000 penduduk Bandung Barat, ini diantara orang yang pemikirannya berbeda. Kenapa saya sampaikan berbeda? Karena ini adalah salah satu inisiator Kabupaten Kota Lembang. Wah, kan ini kesempatan yang baik nih. Akhirnya di kesempatan ini saya pun ingin nanya, apa sih motivasinya Kota Lembang itu harus memisahkan diri dari Bandung Barat? Baik, motivasinya tadi, saya hanya bentuk keprihatinan terhadap warga masyarakat yang ada di kawasan Bandung Utara.
Itu kapasitas bupati lagi bentuk Ya. perhati. Kita lihat nih, kawasan Bandung Utara ini sebetulnya sudah diistimewakan oleh Jawa Barat dengan Perda KBU. Perda KBU itu sudah mengatur tata letak pembangunan itu harus seperti apa. Ternyata yang terjadi misalnya sekarang malah kerusakan lingkungan yang sangat parah sekali. Apalagi jadi kota baru, Pak. Nah, kalau kota baru kita akan mengamankan Perda KBU itu. Mengamankan Perda KBU berarti kita juga akan membuat regulasi aturan yang tentunya kalau punya pemerintahan sendiri. Khusus ini Kita menarik nih. Ini menarik, Pak ya. Sisi lain Bapak ingin mengamankan Perda KBU. Ya. Ya, yang saya juga pernah baca ya. Betul. Nah, tapi sisi lain Bapak ingin menjadikan kota baru. Nah, sementara kan kota baru itu kan harus membangun infrastruktur. Apakah fisiknya ataupun sumber daya manusianya. Nah, dengan jadinya kota baru, berarti kan Pak, yang harusnya KBU menjadi penyangga air untuk kehidupan Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Nah, akhirnya kan hutan itu akan alih fungsi. Nah, itu solusinya seperti apa? Nah, justru saya akan menggunakan kearifan lokal. Nah, ini menarik nih. Di mana dengan regulasi Kota Lembang ini terbentuk, di situ kita akan berbasis kepada kearifan lokal yang memelihara tentang tadi sumber daya alam yang ada di KBU, sumber daya manusia yang ada di KBU. Semuanya sebetulnya kita ini memiliki segalanya tadi tentang infrastruktur. Ya. Berarti tidak merubah ya? Tidak. Ya kayak hutannya harus lestari kan gitu. Oh, kalau hutan harus lestari. Ya, terus gunungnya harus tetap terjaga. Ya, itu. Jadi jangan sampai tujuan kita baik, tapi alamnya masih malah rusak. Kan tadi Bapak tujuannya adalah mempertahankan Perda KBU. Ya. Itu mau tidak mau, nanti siapapun wali kotanya, siapapun tapi harus. Bapak cocok tuh jadi wali kota, karena tadi udah memikirkan masyarakat, memikirkan luar biasa. Kalau saya pikir, kata Bapak ya, saya cocok jadi wali kota. Kalau kata saya enggak, Pak. Saya lebih baik jadi teman wali kota, Pak. Iya, tapi sekarang kan saya lebih baik jadi teman Bapak. Ya, teman. Bapak tuh saya nggak sibuk, tapi Bapak yang sibuk. Kan? Iya benar, saya sibuk nih harus nyiapin bala-bala, harus nyiapin kopi, benar. Ya. Saya kan di sini enak sebagai rakyat ya. Iya. Nah, kembali lagi Pak ke KBU. Nah kan kalau menurut sepengetahuan saya, CPODB Bandung Barat atau CPODB kan itu masih moratorium, masih ditahan oleh Presiden. Kan menurut saya itu masih jauh Pak untuk. Nah, gini perlu saya jelaskan. Moratorium itu berlaku universal di seluruh Indonesia. Ya. Tapi ada beberapa yang pengecualian, diantaranya tadi Papua. Ya, kan itu istimewa karena istimewa Aceh, Papua iya. Nah, kalau untuk masalah KBU atau Kota Lembang ini sudah diatur oleh undang-undang yang disahkan pada tanggal 4 April 2023. Yang artian undang-undang ini bukan menggugurkan, tapi memberikan ruang kesempatan bagi 8 provinsi yang waktu itu melalui Panja DPR RI dan Mendagri ya. 8 provinsi untuk memekarkan dirinya sendiri sesuai dengan amanat undang-undang. Yang artian moratorium di sini bukan tidak berlaku, tapi diberi celah. Oh, ada ruang ya. Karena kalau moratorium ini dibuka semua, kewalahan. Iya, soalnya kan gini, yang saya tahu kan hampir 350 lebih. Nah, itu kan permohonan pemekaran. Nah, sementara kan, mohon maaf, jangankan 350 sekian pemekaran ya. Kan kemarin saja kita dengarkan di media sosial bahwa hutangnya negara Indonesia itu sudah berapa ribu triliun. Betul. Sementara satu kabupaten saja pada saat kita bikin baru, wah itu kan biayanya kan sangat besar kan gitu ya. Maksud saya sebenarnya mampu saja. Kan kita tidak tahu ya mengolah anggarannya seperti apa untuk CPODB ini kan gitu kan. Tapi kan menurut sudut pandang saya, wah ini akan menjadi beban negara yang sangat besar. Nah, makanya moratorium itu kan yang sepengetahuan saya zaman SBY itu kan ditahan tentang CPODB.
akhirnya tidak ada lagi pemekaran kota atau kabupaten baru. Ya, Nah, dan tadi yang saya katakan, betul adanya bahwa moratorium itu untuk membatasi. Tapi ada beberapa skala prioritas yang harus dimekarkan. Contohnya kenapa Jawa Barat? Jawa Barat ini luas wilayah yang sangat luas, tapi kita ini hanya memiliki 37 kabupaten kota. iya. Yang tentunya secara APBN dari pusat ke Jawa Barat ini mengalirnya kecil, sehingga perlu penambahan kabupaten kota. Oh, di antaranya itu Ya, Kota Lembang. Penyerapan APBN. Nah, Kota Lembang ini masuk dalam 17 usulan kabupaten kota yang akan dimekarkan. Itu hasil RPJMD provinsi. Siap. Izin nih Pak, kan ini Surakarta ini sebagai sarana aspirasi antara masyarakat kepada pemerintah, ataupun pemerintah kepada masyarakat, ataupun masyarakat kepada masyarakat, atau pemerintah kepada pemerintah, yang tujuannya sebagai evaluasi buat kami Desa Ketawangi, dan bisa saja sebagai referensi nih untuk teman-teman di luar sana. Nah, ini kan kesempatan baik saya menghadirkan Bapak di sela waktunya yang sibuk. Nah, akhirnya saya juga ingin banyak menggali nih tentang kenapa sih begitu semangat gitu kan, KBU Kota Lembang. Nah, seberapa urgen atau seberapa penting nih untuk saat ini tentang percepatan itu? Sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Tadi dalam menjaga kearifan lokal dan menjaga kelestarian alam, kita harus memiliki regulasi sendiri. Nah, diantaranya tadi yang saya katakan, Perda KBU ini harus diamankan. Tentunya mengamankan itu dengan regulasi yang dimiliki oleh pemerintahan sendiri. Itu sepakat Pak, kalau tujuannya adalah untuk kelestarian alam. Sepakat. Kenapa? Karena ya kan kehidupan itu regenerasi, retransisi, evolusi silih berganti. Dulu nih saya ditinggal di Cisarua nih, nah antara rumah saya dengan rumah yang lainnya itu jaraknya hampir 20 meter, 50 meter. Nah sekarang tuh cuma 2 meter, kadang sudah bertingkat-tingkat. Nah maksud saya kan, ini saya sepakat kalau tujuannya adalah untuk mengamankan Perda KBU, menjaga ya tatanan kehidupan di Bandung Utara ini yang notabene sebagai penyangga sumber kehidupan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat sebagai sumber airnya. Nah kalau ke situ Pak sepakat. Cuman ini pesan saya nih, jadi jangan sampai tujuan Bapak ini baik. Nah kan kita tidak tahu nih ya, Bapak tadi bagaimana agar tatanan kehidupan tentang kelestarian itu terjaga. Tiba-tiba sudah jadi kita terbawa regenerasi, evolusi silih berganti, kita tidak ada, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pak. Nah itu yang sedang kita rancang, makanya kita di tim inisiator sudah sepakat mau membentuk Dewan Otorita. Dewan Otorita ini fungsinya adalah tadi untuk mengawasi penempatan orang-orang atau SDM yang ada di KBU. Yang mumpuni ya di KBU. Jangan sampai. Apa bedanya Pak dengan Dewan Otoritas Inisiator KBU dengan Dewan Pendiri Bandung Barat? Model seperti itu? Nah itu. Makanya kenapa saya mengambil langkah membentuk Dewan Otoritas. Ini belajar daripada KPKBB. Ya soalnya sayang Pak, kan KPKBB tujuannya juga baik. Tapi kan akhirnya maksud saya kan apakah nggak bakal seperti itu? Nah ini untuk menjaga tidak terjadi seperti itu, kita bentuk Dewan Otoritas. Luar biasa. Ya, memang ini harus matang ya, jangan sampai tujuan kita baik, mengestafetkan kebaikan tapi rusak oleh orang-orang yang berarti kita sama aja memberi kemudaratan kan. Iya ya. Tapi minimal gini aja lah. Kalau bagi saya sebagai masyarakat atau sebagai rakyat, bahasa Sundanya minimal saya ingin tetapakan untuk generasi yang akan datang. Bagaimana bisa mengestafetkan kebaikan menjadi sejarah. Itu aja. Luar biasa ya. Jadi yang seperti sekarang Pak Step lakukan. Bukan step. Ya saya kan Sunda Pak. Biarpun saya ada Darsononya, tetap saya lahir di Garut. Jadi asli Garut Pak. Saya Siregar Pak. Jadi marga saya Siregar. Siregar asli Garut, tapi marganya Siregar. Pokoknya si remaja Garut. Jadi intinya tadi
kalaupun misalnya tujuan saya tidak ada lain, tidak ada bukan ingin menjadi wali kota, bukan menjadi ingin anggota legislatif, bukan. Iya. Saya hanya ingin, kalau kata bahasa Sunda, membuat turus Siap. bagi generasi selanjutnya. Itu kan keinginannya sangat kuat. Ya. Sementara yang saya tahu kan di bawah itu ada pro, ada kontra, ada setuju, ada tidak setuju. Nah berarti kan ada tantangan. Ya. Tantangan terberatnya apa Pak? Kalau bagi saya, semua tantangan itu merupakan dinamika ya, tidak ada yang berat, gitu kan. Selama kita masih bisa menyelesaikan, dan saya yakin saya bisa menyelesaikan. Yes. Kalau kita berpikir sulit, pasti sulit. Semakin banyak kita memecahkan tantangan, menyelesaikan tantangan, maka akan semakin kuat kita. Dan Masalah semakin berhasil dan tidak, nah itu kan yang penting kita sudah upaya. Nah, itu. Ya, setuju itu sekali. tuh yang menjadi motivasi Yang saya paling nih, ketemu penting saya berbuat hasil dan daripada tidak. saya. Ya kita tidak tahu ya. Ya. Tepuk tangan lagi dong, wis. Luar biasa ini sangat seru nih. Kenapa? Karena KBU ini, nah sisi lain, nah ini bagus untuk mempertahankan Perda KBU, bagaimana menjaga hutannya, menjaga alamnya. Tapi sisi lain di masyarakat banyak yang bersudut pandang, ketakutan Ya. kalau terjadi KBU, nah itu akan dibangun gedung-gedung, kan ini kan kota, pasti Betul. kan ibu kota baru kan, ibu kota baru berarti gedung DPR baru, gedung bupati baru, kan gedung ASN baru, nah semuanya kan baru. Sementara kan Lembang kan hanya seperti itu kan luasnya, ya kita juga tahu. Cuman kan jadi dan tidak, ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas luar biasa. Motivasi yang saya dapatkan adalah bagaimana kita ini menjadi tertuang dalam coretan sejarah. Bagaimana kita ini menjadi apa tadi? Coretan apa Bapak teh? Apa ya? Saya Apa tadi teh? tatapakan. Tatapakan. Nah, tahu nggak tatapakan? Tatapakan lah itulah pokoknya mah Tempat berpijak. tempat berpijak. Landasan berpijak bagi generasi muda yang akan Yes, datang. menjadi landasan berpijak bagi generasi yang akan datang. Yes. Bapak pikirannya sangat jauh ya. Biasa ya. Ini lebih semangat lagi nih. Maksud saya umur tidak jadi masalah, tapi ini nih yang menjadi motivasi saya. Semangatnya nih semangat 20 tahun. Yes. Bukan semangat 45 ya. Semangat 45. Iya. Oke. Baik, nah ini sebenarnya nih masih banyak yang ingin saya tanyakan. Ya. Cuman kan waktu juga yang akan memisahkan kita. Ya. Nah, ini kan sebagai sarana aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah ataupun sebaliknya. Menurut Bapak bagus nggak program ini? Suara Oh, Ketawang. sangat bagus. Wih, karena sangat bagus, Pak. Jadi Kalau harus. saya bilang jelek, soalnya nanti saya nggak diundang lagi. Iya sih benar. Iya, kalau saya bilang sangat bagus. Iya. Aduh. Pokoknya subscribe dulu, subscribe. Yang subscribe program ini berarti mendukung program desa. Yang mendukung program desa berarti mendukung kemajuan teman-teman di luar sana, Pak. Pesan-pesan bagi teman-teman semua yang ada di luar. Tentunya kita harus sepakat bersama untuk menjaga kelestarian alam, lingkungan, budaya. Dan dengan memekarkan Kota Lembang ini tentunya akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat KBU umumnya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana menyiapkan kebaikan untuk anak cucu kita? Ya, itu ya. Ya, Ya, sepakat. Karena kebaikan yang kita dapatkan hari ini adalah buah tanam kebaikan nenek moyang kita terdahulu. Maka dari itu, saya juga sepakat. Mari kita siapkan kebaikan-kebaikan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Saya Siti Pewon, salam lestari. Suara Ketawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, saya Stepewon. terima kasih. Suara Kertawangi.